dan Indonesia sebagai anggota BRICS itu punya jatah untuk ikut dalam New Development Bank. Dan kemarin Bapak Presiden sudah putuskan kita akan masuk di sana dan ada formulanya. Dari formula itu kita diminta untuk melakukan investasi dalam bentuk uang. Berapa itu loh penyertaan modalnya, Pak? Kita belum ini. Ya. Ini kan tadi bicara mengenai keuangan dari Bu Menteri Keuangan. Tapi saya hanya mau memberikan komentar terkait dengan struktur manajemen BUMN perbankan sekarang. Itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional. Jadi market tadi melihat baik Bank Mandiri maupun BRI ini diterima dengan cukup baik bahwa baik dari direksi maupun komisarisnya dan diisi jumlahnya tidak terlalu banyak seperti sebelumnya. Komposisinya berapa Pak? Sudah dibahas belum Pak? Kira-kira berapa? Nggak, itu sesuai kebutuhan, tetapi dibandingkan yang sebelumnya kan lebih gemuk, sekarang lebih ringkas. Pak, di jajaran komisarisnya kan sekarang sudah ada orang-orang BI, Pak. Apakah itu merupakan arahannya Pak Presiden? Ya, itu arahannya kan harus diisi orang-orang profesional. Jadi kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya kalau untuk BRI, unsur Kementerian Teknis UMKM-nya pun sudah ada. Pak, sejauh ini masih bertahan di Kemenko kan Pak? Siapa yang nitip? masih bertahan ya Pak? Masih bertahan ya Pak? Masih kerja nih, sampai sekarang masih kerja. Sampai sekarang masih bertahan berarti apa ya? Apa? Seperti apa Pak? Apanya? Untuk rupiah, situasi rupiah. Ya, rupiah kan seperti biasa kan berfluktuasi, tetapi tentu kita lihat secara fundamental kuat. Kemudian juga kita lihat nanti secara jangka menengah dan panjang kita punya ekspor juga bagus, kita punya cadangan devisa juga kuat, raca perdagangan bagus. Jadi dengan demikian fundamental kita bagus, plus kita kan sudah melaksanakan yang namanya devisa hasil ekspor. Jadi kita tidak tercorner ke depan. Sehingga dengan demikian nanti fundamental daripada devisa hasil ekspor juga akan memperkuat posisi rupiah. Untuk menjaga industri bisa tetap resilient berarti seperti apa Pak? Karena kan untuk yang kebutuhan impornya tinggi akan tertekan Pak. Nggak, kebutuhan import yang tinggi tentu mereka kan bisa melihat timing. Dan biasanya kan kontrak belum tentu spot. Banyak juga yang kontrak bahan bakunya berbasis kontrak juga. Ya, terima kasih. New Development Bank Sendiri gimana Pak? New Development Bank kenapa? itu tahapan selanjutnya apa? Enggak, New Development Bank kan itu bagian dari perbankan di bawah BRICS. Dan Indonesia sebagai anggota BRICS itu punya jatah untuk ikut dalam New Development Bank. Dan kemarin Bapak Presiden sudah putuskan kita akan masuk di sana dan ada formulanya. Dari formula itu kita diminta untuk melakukan investasi dalam bentuk uang. Berapa itu loh penyertaan modalnya Pak? Saya ada di sini sih, cuman saya belum lihat. Boleh dilihat Pak? Pokoknya bayarnya bisa dalam 7 tahun. Apa PN 2026 belum dong, itu harus dibahasnya di DPR. Silakan bahas di DPR. Tadi Pak, mungkin ada highlight dari Pak Prabowo persiapan untuk tahun depan. Ya itu udah disimpan sama mapnya Bu Menteri Keuangan, jadi udah. Bakal merasa efisiensi apa? Antisipasinya untuk ke depan apa? Untuk mengantisipasi harga nilai rupiah yang terus turun ini? Ya tentu kita harus ekspor harus tetap jalan, kemudian deregulasi arahan Pak Presiden supaya perizinan dan yang lain dipermudah sehingga import ekspornya lebih lancar. Pak,